Nabi Ibrahim dan keluarga kecil pada zaman itu diperintahkan oleh Allah untuk hidup di suatu tempat yang sangat sunyi sekali. Sangat sunyi sekali, satu orang pun tidak ada. Tempat yang tandus, air pun tidak ada. Ketika itu Nabi Ibrahim dikaruniakan seorang anak yang diberi nama Ismail. Ketika itu Nabi Ismail berusia masih kecil, masih dalam keadaan bayi. Ia menangis dalam keadaan lapar, haus, dikarenakan di tempat itu tidak ada satupun makanan. Lalu pada suatu ketika Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar diturunkannya kenikmatan, diberikannya makanan, air. Hingga suatu saat Siti Hajar berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah sambil berdoa minta diberikan air kepada Allah, hingga Allah memberikan air yang kita kenal hingga saat ini, yaitu air Zam-Zam yang masih kita nikmati hingga detik ini. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Ismail dengan rela menyerahkan dirinya agar disembelih. Jika itu benar perintah dari Allah, Nabi Ismail rela disembelih. Insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail berangkat di suatu tempat. Lalu tak kala itu Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, ayah, ikatlah tanganku, tutuplah mataku, hingga aku tak melihat darah yang mengalir. Lalu ketika saat menyembelih, begitu banyak godaan syaitan yang menghampiri Nabi Ibrahim untuk tidak menyembelih anaknya. Lalu anaknya berkata lagi, hai ayah, tolong kau lepaskan ikat tanganku dan kakiku, karena ini menyiksaku. Biarkan aku memperserahkan semuanya dengan rela semuanya untuk Allah, dengan penuh kerelaan dan keikhlasan hanya untuk Allah. Lalu Nabi Ibrahim dengan pisau yang sangat tajam menyembelih anaknya dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar diucapkan sampai 3 kali. Lalu anaknya menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham. Itulah bentuk kepasrahan Nabi Ismail dan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Allah menggantikannya dengan seekor kibas. Masya Allah, itulah ketakwaan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah mengamadikan momen ini. Rasulullah melaksanakan hari raya Idul Adha tepatnya tahun kedua Hijriah. Pemirsa pendengar RI dimanapun berada, ada 4 hal dari peristiwa Nabi Ibrahim yang dapat kita ambil, bahwa peristiwa Nabi Ibrahim ini mengajarkan kita keikhlasan, kerelaan kita dalam berkorban,
dari peristiwa Nabi Ibrahim, bagi yang berkorban, kalau dia ikhlas karena Allah, insya Allah sifat kebinatangan yang ada di dirinya akan terbuang jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang ingin melaksanakan puasa Arafah, silahkan mulai dari hari ini, silahkan sampai hari H, hari raya Idul Adha, turun khatib dari mimbar, kita selesai melaksanakan ibadah puasa. Kita masuk lagi yang dinamakan hari tasyrik, hari kita untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari tasyrik itu kita, selama hari tasyrik, saya tegaskan di sini, kita masih bisa berkorban. Masih bisa berkorban. Nah, itu. Jadi ingat, nilai dari berkorban itu sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran kita juga dibalas oleh Allah langsung, selama darah itu mengalir, selama daging itu masih dimakan oleh para umat kita, para masyarakat kita, selama itulah pahala mengalir. Insya Allah pahala itu yang akan membantu kita di yaumil mahsyar kelak. Semoga bagi kita yang berkorban mendapat ridha dari Allah, mendapat keberkahan dari Allah SWT. Dan semoga juga bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di Mekah, selamat perginya, selamat juga kembalinya ke kampungnya masing-masing, dan mendapat haji yang mabrur dan mahbur dari Allah Subhanahu wa taala.